Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Hilman Project. Baik, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berwisata ke Pantai Santolo yang berada di Kabupaten Garut. Hai sob, memasuki Jembatan Kuning Kamojang. Awalnya destinasi wisata ini berfungsi sebagai jalur alternatif menuju Garut. Karena banyak yang terpincut dengan kemolekannya, kini Jembatan Cukang Monteng makin ramai loh, dikunjungi banyak orang. Sebagian besar sih memanfaatkannya buat bersuah foto. Halo sob, sudah memasuki PLTP Kamojang yang ada di sebelah kiri ini. Saya akan membahas sedikit tentang Kawah Kamojang. Jadi PLTP Kamojang merupakan PLTP pertama di Indonesia, dan di PLTP Kamojang terdapat Kawah Kamojang atau sering disebut kawah kereta api. Nah, ini merupakan sumur panas bumi pertama di Indonesia yang dibor oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926. Wih, ke Walanda. Sob, diborna oke ke Walanda. Ya, gak apa ya, untuk mengisi kekosongan dalam perjalanan ke Santolo, sedikit informasi lah buat teman-teman bahwa seperti ini fakta Kawah Kamojang. Nah, sampai saat ini sumur ini masih mengeluarkan uap panas bumi meski dibor hanya sedalam 60 meter. Subhanallah ya. Terus mengeluarkan panas bumi dari Kawah Kamojang ini. Hal ini mengindikasikan panas bumi merupakan energi yang berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable energy. Seperti itu. Sumur panas bumi pertama di Indonesia ini saat ini menjadi salah satu objek wisata Garut yang cukup terkenal selain Gunung Papandayan dan juga Curug Orok. Kawah ini terletak di daerah Samarang, Garut, Jawa Barat yang berada di ketinggian 1730 mdpl. Kamojang merupakan pionir pengembangan panas bumi di Indonesia pada tahun 1926. Pemerintah Belanda sudah mengeksplor potensi panas bumi yang ada di Kamojang. Mereka melakukan pemboran dangkal sebanyak 5 sumur nih. Jadi pemerintah kolonial Belanda sempat juga melakukan uji produksi, tetapi setelah
tahun 1928 sempat terhenti. Kemudian pada tahun 1978 kembali melakukan pemboran bekerja sama dengan pemerintah New Zealand untuk mengekspor kembali potensi yang ada di Kamojang dengan melakukan beberapa pemboran tambahan. Jadi setelah perkembangan setelah dikembangkan kembali pada tahun 1978, Kamojang suksesnya beroperasi dan menjadi PLTP pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi yang dihasilkan 250 kW dan diresmikan mengoperasikannya oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada waktu itu, Bapak Profesor Subroto pada waktu itu ya. Jadi diresmikan oleh beliau sebagai PLTP pertama di Indonesia yang berada di Kamojang. Bangga sekali ya orang-orang Garut. Jadi panas bumi pertama di Indonesia adalah terpilih di Kamojang. Coba nalo ya. Nah sob, itu informasi mengenai Kawah Kamojang ya, fakta sejarahnya seperti itu. Untuk berwisata di sini sangat nyaman lah ya, dan juga hati-hati untuk berkendara. Kalau misal mau bawa metik, berhati-hatilah. Yang ke Kamojang itu, yang ke jembatan itu cukup ekstrim ya, sampai 25 derajat si kemiringannya. Jadi hati-hati kalau bawa motor metik. Nih keadaan maghrib, cari Cepi. Diharap. Transit dulu di Garut, Samarang. Transit, isi dulu perut, sarapan malam. Sarapan malam bersama Pangkus lagi ambil. Nah ini udah datang, ini dengan Pak Cepi. Jadi kita siap. Lumayan baksonya, agak lumayan gede ya. Jangan bapak. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hilman Project. 2000 years later. Alhamdulillah udah selesai makan baksonya. Nanti kita lanjut perjalanan menuju Santolo. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana maksudnya, tetap stay tune di Hilman Project.
baru cimahi. Ya. Nya nu keluar di tol Pasteur. Pas rame itu aman. Terus. Jalan tol Pasteur. Terus masuk. Saya mah jalan sok nyanak barang kan nya teh. Selang bos kedua nyanak mobil Avanza. Kosong. Terus di sanak nyanak barang ke pasar baru ke Bandung. Dia menteu incalan teh tadi ieu di warang nyanak barang nya ieu ngajakan nyanak barang ke Bandung kanggo kalian lancingan biasa bahan nya bahana cika karpet tinggalna mangulan na tadi itu teh nya ngalebat-lebatkeun kana mobil Bandungnya di mana, Mang? abdi mah di dinya di Paseh anu bade jang ka Majalaya anu nya caket pasar ngontrak namanya ge tamada deui we kana gaduh kontrakan milik kalangkung liceng 2 kilo dinten teu naon cenah wios Ngartos gitu aya nu jujur mah Ngartos. ayo upami nu teu jujur mah eta teh ieu we hare-hare kalangkung samingon 2 minggon ya ade mah kudu gaduh toko bade dijujur bade nyanak dagangan sakuku mah ge miwarang nyanak gula bodas ge atuh malah sekilo agar cenah 30 dus kanggo naon saya enggak iya tahu sekali sedot paling kurang 70.000 150 jelas moda ya tina samingon teh ai calanan ukur saya sakedik namanya ge abdi setawar mayar nu tilas mengkokna sametan anak deui ieu barang modal nama iya we aku jujur teu gaduh modal ge jika mana ge itu aya kejujuran mah aya nomor santan Jadi kepala kantor ya di PHK. ya nya di pabrik oge di pabrik Paseh Majalaya seueur nu direrenkeun aya nu ka garmen gitu sekali di mana di mana ke pabrik teh tiasa atuh tiasa na icalan kapungkur Mana itu biasa nama apa? biasa kan pantas kali Jadi Bung Bulang seur Batu Ali ulang-ulang ya. tadi darah si hidungna ya Seur Batu mah. ya Dia ulun. Bapak ya, nawar di foto ente mereka di dokumentasi. siap Sarang saha Bapak? Viral dari polisi. Itu karena konten abi Pak. Sarang di saha? fotonya yo Untuk video. Itu mau naon? Sarang saha Pak? abdi Ya, Nurdin Pak Nurdin. ya Ini soalnya serse Itu kumaha ya? Hoyong-hoyong alur ceritana kumaha Pak? di Polrestabes gitu. Habis sana. Buat konten Wios Pak. Wios duka tuh konten karena YouTube kan meter kenal Bapak. tuh kayak inget tuh Wios. Oh jadi nebeng Pak ka dia. Oh siap mangga. Dulu mun ke Paungan mangga. Punten Bapaknya di Ya, iya. video kieu. Oh janten Bapak teh tujuanna ka nya wade euy ke Cibulu Oh. foto siang sajalur Paknya. Sajalur. Aduh punten ini bapaknya katanya nggak mau di ini ya privasi katanya. Jadi di gini aja. Jadi tujuannya ke nya wade euy ke Cibulu Cibuluk dari Paungan Panggungan. Oke atuh hatunun. Gitu aja ya Paknya. Punten Bapaknya. Iya kanggo konten soalnya. atuh nu nanya Siapa? Hati-hati Pak. ya
Cara mengelola tuh. Ayo Ah, turun. Oke, ini ya. Iya. Turun atuh. Sing salamat tuh. Amin. Men, nuhun. Moal hadeun. Mangga Panudin dipayeun. Oh, Panudin. Pria ieu teh kuroti. Ibadahna teh khusyuk selama 60 tahun. Nah, terus. Nah, di masjid ya, di kampung eta teh di masjid. Suatu hari kagoda lah kuranda lah. Kuranda. Ya. Nah, kuranda teh jinah lah inti namanya. Nah, terus jinah gitu teh nya. Wah, nya ditimbang. Ketimbang sama ibadah Cik, teh. malaikat. Berat mana amalan ibadah anjeunna selama 60 tahun sareng anu jinah selama 7 hari berturut-turut. Ya ditimbang lah. Ketimbang. Ceritana teh. Wah, masih berat kene dosana nu ibadah 60 tahun dibanding ujina 70 tahun. Diusir lah di perkampungan eta teh. Hijrah lah pindah ke suatu masjid yang lain. Dia di kampung eta geus diusir. Wah, si dia ieu teh jinah gitu. Terpercaya ya. Heeh. Pindah ka ieu deui pakai anjeunna teh tino lah. Model tuang tostara ieu tah tapi di masjid kene tapi dengan situasi kampung yang berbeda. Nges ieu we pacepnya tos beberapa hari nginep dan uang teu gaduh, makan teu acan, keluarga teu aya. Aya we nu iba ka manehna. Nah, dibere ya roti. Hiji-hijina teh. Nya di pasian roti. Lapar anjeunna teh. Soal lapar teh nya nu beberapa hari teu nemu makanan. Beberapa hari teu nemu makanan. Pas bade makan, aya nu leuwih membutuhkan. Ti anjeunna. Padahal mainna teu makan selama seminggu eta teh sama diusir teh teu kado atos, teu kado makanan. Ninggal we aya di bade pas ngahuap, aya nu lebih memerlukan di manehna dibikeun padahal mainna nang mere oge dibikeun. Tah didinya kisah seorang pria laki-laki dengan sebatang roti ditimbang teuing ku Gusti Allah teh cik malaikat jinah si eta jeung sodaqoh eta roti cik berat mana nya eta berat kene sodaqoh roti eta jadi inti nama ibadah teh lain salat hungkul sedekah ge kudu eta bisa Salat mah nu kadua, sahadat nu kahiji gitu. Kami sih ayo sahadat kahiji mah. Yo. Atur nuhun Bapak Lukman atas pencerahannya ya selama perjalanan ke Santolo. istirahat di mana ini teh? Jadi rest areanya di sini mau nasi goreng dulu.
2,000 years later. Alhamdulillah ya udah beres makan nasi gorengnya. Lagi ada merokok dulu. Pak dengan siapa? Ismat. Pak Ismat. Iya. Pak Ismat kurir di sini juga Iya, kuliah di sini. JNT. Sehari berapa paket? Sekitar 100 sampai 150. 150. Berapa trip? 2 trip. 2 trip. Berarti satu trip satu dan 1 dan 2 trip. enggak maksudnya trip 2-nya jam berapa? Trip 2-nya jam 11. Jam 11. Iya. Oh. Jadi total satu dan 2 teh 100. 100 dari 100 pakai sampai 150. Untuk areanya? Areanya area Cibalong. Cah? Area Cibalong. Cibalong. Iya. Ke atas? Iya. Wah, aslinya itu. Oh, COD gimana tuh? Cibalong Garut. COD ada masalah? Kendala Banyak ada kendala gak? paling ada aja sih kalau masalah enggak Banyak yang retur apa gimana? Susah nggak? sedikit sih kalau orang lain. Kadang orangnya nggak ada. Nah, di schedule aja Iya, gitu. schedule. Langsung kuncing-kuncingannya. Wah, Jadi kita tuh jika rentenir gitu. Padahal dia yang pesannya. iya, ada yang pesan. Nah, Kang, Wah, waktu hujan kumaha kirim paket. Hah? Ribet. Tetap kirim. tetap kirim. Kalau hujan. Baik. Ada kendala gak waktu kiriman diisi motor ban kempes atau si bensin gak kekontrol, pernah gak? Nah, sih, kalau di sini kan cuma pom bensin cuma satu. 4 kecamatan cuma ada 1 pom bensin. Bah. Jadi kalau misalkan gak kekontrol pernah. Pernah sih di perkampungan banget dorong Wah, nyari pom mini bensin aja jarang. berarti si paket mah masih di ininya di motornya. Masih di motor. Baik atuh. Ini teh kan siangnya di JNT-nya, Iya, malamnya sekarang. jualan nasi goreng. Mantap, ini calon bos ya. Alhamdulillah. 2 sampai 3 tahun ke depan nih. Dengan siapa tadi teh lupa lagi? Dengan Ismat. Nah, Ismat, ya hatur nuhun ya. Iya, sama-sama. Iya, ketimbang. Baik. Baik, itu aja untuk wawancara. Sebetulnya ini perjalanan ke Santolo ya. Jadi ada nasi goreng dulu sama teman-teman. Udah sengaja ketemu dengan kurir juga JNT. GNT. Apa harapannya di JNT? Harapannya buat GNT Mungkin pas saat kendala pas waktu pengiriman hujan. jadi diperhatikan lagi bagi kita karyawan yang di daerah-daerah, karena kita perjalanan jauh, fasilitasnya terkendala, kadang hujan kita paket basah, nggak ada alat buat pelindung. Lebih diperhatikan lagi buat fasilitasnya Pulsa. untuk pengiriman supaya paket kita aman. Terkadang yang kena semprot itu guru-guru yang di bawah, supaya ada jas hujan terus pelindung buat paket. Itu aja sih. Oh, jadi untuk ini lebih diperhatikan lagi ya. Iya, kita perjalanan lumayan jauh ke tempat tujuan, itu lumayan 20 km, pulang pergi 40 meter, itu Menghabiskan waktu ya Pak menghabiskan Ismat? waktu. Belum jalan yang berliku-liku, jalannya kurang bagus lah. Baik. Perkampungan. Apalagi cuaca kalau hujan kan. Apalagi kalau cuacanya hujan Pak, itu kehambat waktunya kalau nggak ada jas hujan kayak gitu mungkin ya Pak ya. Wah, itu kan terhambat kalau hujan. Belum kita tuntutan lem. Bantu. Ya? Ya
Ya sebelum kita tuntutan LED tuh. Oh terus iya, apalagi ada JND kalau itu iya, ya. ada JND. Kita lumayan agak tekor kalau dari segi bensin gitu. Sedangkan kita dikasih bensin cuma 300.000 per bulan, yang kita keluarkan lebih dari itu. Lebih diperhatikan lagi buat kita yang di daerah-daerah. Kabupatennya khususnya Iya, ya. di kabupaten khususnya. Jadi jangan disamakan lah gitu ya. Iya, jangan disamakan. Baik, hatur nuhun ya sekali lagi Bapak Ismat itu dari GRT 17 beres nasi goreng sama Iya, patah-patah. Kang Ismat, Ismat iya tadi. Jamang Adang. Kang Ismat, Mang Adang, Kang Sandi. Oh, ya udah ini mah video udah saya foto. Kita lanjut aja perjalanannya menuju Santolo ya. Sampai ketemu di Santolo. Tinggali. Yuk lanjut. Ini kedua Bapak Adeng, siap. Assalamualaikum. Seperti itu sob, cerita mistis di Gunung Gelap. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di lokasi Pantai Santolo. Dan sekarang cari penginapan untuk istirahat. Besok kita jalan-jalan di pantai. Sampai ketemu besok pagi. To be continue. Wassalamualaikum.